Nah, pada waktu dia pulang kampung, Raja Lea ini punya gila hormat. Dia gila hormat orangnya ya. Dia pendiam tapi dia gila hormat. Ciri-cirinya orang tuh gila hormat. Dia duduklah di ubun-ubun kepalanya bapak itu. Setiap bapak itu pulang kampung, dia duduk di ubun-ubun. Nah, bagi ilmu energi, Lea itu ada di dada, ada di kaki, di perut itu hal yang wajar. Tapi kalau sampai di ubun-ubun, jarang Lea berani duduk di ubun-ubun. Kenapa? Itu sebenarnya tempatnya Tuhan. Kenapa dia berani duduk di ubun-ubun? Karena gila hormat, kurang ajar. Ya, selamat siang, ketemu lagi dengan Jana. Ini sekarang sedang di rumah saya. Tadi kami ada belusukan Galaksur ke Tabanan Kota dengan seorang bapak dan sudah diterapi diet Galaksur dan wajahnya sudah terlihat cerah daripada sebelumnya kami tiba di sana. Nah, selamat siang Pak Rudi. Selamat siang Mbak Jana. Ya, kita tadi terapi seorang bapak di Tabanan. Nah, bisa diceritakan apa yang terjadi sebelumnya dan setelah terapi itu bagaimana hasilnya? Baik, jadi begini Mbak Jana, inilah senangnya kita di Galaksur, sambil kita jalan-jalan, melihat keindahan kota Tabanan, kita juga sambil nolong orang. Jadi Bapak tadi itu keluhannya apa sih? Pertama begitu datang yang menonjol dari saya lihat adalah gendutnya luar biasa, ya. Asam uratnya luar biasa, sakit semua. Dan yang paling dia keluhkan adalah setiap dia pulang ke kampung, ya dia kampungnya ada di Bangli, dia tinggal di Tabanan, pulang kampung Bangli. Setiap pergi ke Bangli, pulang sakit. Ke Bangli, pulang sakit. Ke Bangli, pulang sakit. Sampai akhirnya puncaknya tadi sudah parah sekali, sudah pergi pun ke rumah saya dan tidak mungkin kan, maka kita tengok ke sana. Nah, demikian Mbak Jana, itu yang sebelumnya saya lihat. Nah, ternyata setelah diterapi memang ada sesuatu. Nah, apa itu Pak hasilnya? Jadi begini, setiap dia pulang kampung itu ada Lea di sana yang cukup hebat ilmunya, bisa dikatakan termasuk kalibernya raja lah. Dan memang Mbak Jana kita tidak boleh main-main sama Bangli. Karena saya dipakai Tuhan, besok itu sudah 19 tahun ya. Nah, sudah saya sikat Raja Ratu Lea. Yang paling sakti di mana? Paling sakti Raja Lea Bangli ya. Nah, Bapak ini pulang kampung ke Bangli, tepatnya di daerah sekitar Kintamani, dia katakan, wah itu angker sekali ya. Nah, jadi apa yang terjadi Mbak Jana? Pada waktu dia pulang kampung, Raja Lea ini punya gila hormat. Dia gila hormat orangnya ya. Dia pendiam tapi dia gila hormat. Ciri-cirinya orang tuh gila hormat. Dia duduklah di ubun-ubun kepalanya bapak itu. Setiap bapak itu pulang kampung, dia duduk di ubun-ubun. Nah, bagi ilmu energi, Lea itu ada di dada, ada di kaki, di perut itu hal yang wajar. Tapi kalau sampai di ubun-ubun, jarang Lea berani duduk di ubun-ubun. Kenapa? Itu sebenarnya tempatnya Tuhan. Kenapa dia berani duduk di ubun-ubun? Karena gila hormat, kurang ajar. Itu pertama. Kedua, bapak itu setiap pulang kampung dikasih cetik. Nah, cetik itu Mbak Jana satu yang berbahaya, itu racun bersifat non medis. Ya, zaman dulu cetik harus ditaburkan di makanan. Nah, sekarang orang-orang, wow masa bisa? Sekarang cetik sudah bisa dilemparkan dari jauh Mbak Jana, dan saya punya banyak buktinya. Ya, bagi yang tidak tahu, saya tunjukkan buktinya. Jadi misalnya kita makan di restoran, cetik bisa masuk dalam piring kita. Nah, nanti, ada kaca, tembus Mbak Jana. Kita naik sepeda motor, bawa bungkusan nasi goreng, masuk ke dalam bungkusan itu. Ya. Nah, singkat cerita, setiap dia pulang kampung dikasih cetik, pulang kampung dikasih cetik. Maka sakitlah dia. Nah, tadi waktu kita terapi, satu, kita hilangkan cetiknya semua, kita keluarkan, kita hancurkan, kita keluarkan. Jadi dia berobat kemanapun, kalau cetik tidak dihancurkan percuma, racun dalam badan masih ada. Tadi dia selama terapi, dia muntah-muntah, keluar semua cetiknya, tapi dia nggak sadar. Setelah terapi, dia nggak tahu apa yang terjadi. Dia nggak merasakan dia muntah-muntah, cuma goyang-goyang katanya dia. Padahal dia muntah banyak cetik yang udah keluar. Langsung enteng badannya, langsung enak. Ya. Nah, lihat omongan saya Mbak Jana. Nanti dia akan segera sembuh dalam waktu singkat. Bahkan saya buat satu sayembara. Saya katakan dengan berat badan seperti dia, ikuti saran saya, paling sedikit Bapak dalam seminggu akan turun 5 kilo sampai 15 kilo tanpa olahraga, makan tidur. Nah, itu kan memang keahlian kita di situ. Nah, saya bilang sama dia, kalau tidak turun di atas, samanya mau turun 2 kilo susah. Kalau Bapak tidak turun 2 kilo dalam seminggu, ikuti saran saya kasih minta rumah saya. Tapi kalau turun, kita buat taruhan, saya suruh kasih saya nasi bungkus, 1 bungkus saja. Buat bukti bahwa dia kalah taruhan. Semangat dia. Demikian Mbak Jana. Nah, ada pesan-pesan untuk mereka yang sedang dalam kondisi seperti Bapak tadi itu Pak? Baik, ada Mbak Jana. Jadi begini Bapak Ibu ya, begini Mbak Jana, banyak sekali orang-orang sekarang itu kegemukan. Dia bingung sudah bagaimana berobatnya. Ya, ke dokternya sendiri juga gemuk, dokter juga tidak bisa kurus. Sudah ikut diet yang ini, yang minum ini, minum suplemen, minum ini, minum itu. Setelah turun nanti naik lagi, habis uang banyak sekali, tidak menyelesaikan masalah. Nah, memang kalau begitu, Bapak Ibu memang kami jagonya. Ya, saya bisa membuat Bapak Ibu menjadi langsing, tanpa olahraga, cuma makan tidur saja. Nah, itu hebatnya, ya, tanpa disentuh. Nah, jadi sama seperti Bapak tadi itu, saya bilang Mbak Jana, minimal dalam seminggu paling sedikit 5-15 kilo sudah pasti, mungkin lebih bahkan ya. Dan penyakitnya silakan cek lab, akan sembuh. Jadi bagi Bapak Ibu yang bermasalah dan kegemukan, banyak penyakit, bingung, ketahuilah Bapak Ibu, saya bisa membuat badan Bapak Ibu menyembuhkan diri sendiri tanpa obat. Kenapa kok penting tanpa obat?
Mbak Jana, bapak saya dokter. Bapak saya mengatakan obat dokter paling manjur adalah jangan minum obat. Itu bapak saya dokter loh mengatakan obat dokter paling manjur jangan minum obat. Jadi di sini kita ikuti saran bapak saya, kita tidak ada obat sama sekali, tidak ada suplemen, tidak ada vitamin, tidak ada apa-apa. Nanti akan sembuh sendiri. Demikian Mbak Jana. Iya, terima kasih. Semoga menginspirasi pengalaman Bapak yang di Tabanan tadi. Bagi Anda yang mengalami hal seperti itu, silakan mencoba terapi Galaksur dan kalung Galaksur. Silakan DM di profil. Ya, terima kasih.